Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari esok kita akan mendengarkan perumpamaan yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mungkin kita sudah cukup familiar akan perumpamaan ini, tapi saya ingin menggarisbawahi beberapa hal atau poin penting yang menurut saya perlu kita perhatikan. Yang pertama, jumlah gadisnya ada 10 gadis. Yang kedua, semua dari mereka membawa pelita. Dan semua dari mereka itu tertidur. Jadi baik yang bijaksana maupun yang katakanlah bodoh itu tertidur. Kemudian yang siap sedia atau mereka yang membawa cadangan minyak dalam buli-buli adalah mereka yang bisa masuk. Mereka yang bodoh tidak membawa cadangan minyak dalam buli tidak bisa masuk. Untuk mengawali renungan tentang perumpamaan Yesus tadi, saya hendak menanyakan satu pertanyaan kepada kita semua. Apakah kita memiliki pengalaman kehabisan bensin saat mengendarai motor? Mungkin kita memiliki pengalaman itu, dan saya rasa perumpamaan yang diajarkan Yesus kala itu sangat relevan bahkan hingga kehidupan kita sampai saat ini, bahwa bensin atau minyak itu merupakan bahan bakar yang utama. Sedikit konteks budaya saat itu, bahwa menunggu pengantin dalam waktu yang lama sebenarnya adalah hal yang biasa. Itu merupakan tugas para pengiring pengantin, karena sebelum perjamuan mungkin pengantin, mempelai dan juga keluarganya melakukan semacam perundingan untuk menentukan beberapa hal berkaitan dengan pesta pernikahan. Maka keterlambatan itu sebenarnya hal yang biasa. Oleh karena itu, para pengiring memang harus siap untuk berangkat cepat atau siap untuk berangkat sedikit lebih lama karena pengantinnya terlambat. Dan perumpamaan ini juga merupakan sebuah perumpamaan eskatologis sebenarnya, karena diletakkan di Injil Matius bagian-bagian akhir di bab 25, di mana itu diletakkan sebelum Yesus memberitahukan tentang penderitaannya dan sebelum Yesus mengalami penderitaan itu sendiri. Ada beberapa hal yang menarik yang perlu dan juga saya rasa baik kita perhatikan di sini. Yang pertama tentang penggunaan kata gadis. Kata gadis itu melambangkan kesucian. Kata gadis dalam bahasa Yunani parthenos, atau perempuan akil balik yang sudah siap mengandung namun ia masih perawan. Hal ini menekankan kesucian mereka. Dari penggunaan kata gadis ini atau dalam bahasa Inggris virgin, kita bisa melihat bahwa suci saja tidak cukup. Yesus mengundang kita selain untuk menjadi pribadi yang suci, kita juga diundang untuk menjadi pribadi yang bijaksana. 10 gadis itu sendiri adalah mereka atau kita semua sebagai murid-murid yang hidup dalam penantian. Sedangkan tertidur itu melambangkan atau menyimbolkan kelengahan yang bisa melanda kita semua. Dan juga minyak sendiri melambangkan perbuatan baik sebagai bekal yang kita perlukan dalam menjalani hidup kita ke depannya. Oleh karena itu, perbuatan baik itu tidak semata-mata bisa dipindah tangankan. Kita harus mengusahakan perbuatan baik itu dari dalam diri kita. Dan dari bacaan ini, undangan untuk kita adalah bahwa kita sebagai makhluk yang beriman, sebagai orang-orang yang mengusahakan iman kita setiap harinya, terus-menerus kejatuhan, rasa jenuh, rasa bosan, bertanya-tanya itu merupakan sesuatu yang wajar bagi kita. Namun
bagaimana kita mengatasinya? Apakah semua kelemahan kita itu kita diamkan, atau juga kita mau berusaha untuk mencari solusi atas kelemahan-kelemahan kita? Kisah ini mengundang kita untuk melihat ke depan penuh dengan harapan. Bukan hanya yang terjadi saat ini, bukan hanya hidup saya saat ini, tapi hidup saya ke depannya akan seperti apa. Maka dari itu, saya mengundang kita semua untuk berkomitmen, setia bertahan terhadap komitmen-komitmen baik dalam hidup kita. Bukan sekedar berharap bahwa hari esok kita akan memiliki nasib yang baik, tapi kita semua perlu mengusahakan dari dalam diri bahwa hari esok saya ingin menjadi pribadi yang makin baik lagi. Dan untuk menutup kutipan renungan kita di malam hari ini, saya hendak menawarkan sebuah kutipan dari kitab Amsal. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Oleh karena itu, marilah kita usahakan bersama-sama setiap hari untuk menjaga agar terang kita terus menyala, agar iman kita terus bertumbuh, berkembang menjadi pribadi yang makin baik setiap harinya. Terima kasih.